Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwatal Islam azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala. Dan kita akan menemani antum semua di kesempatan ini hingga 1 jam lebih ke depan. Nah, dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, Sensei? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ikhwatal Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Sensei, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan meningkatkan stamina yang loyo ya. Racikan kencur, beras, cabai, lengkuas, lada. Bahan-bahannya 1 jari kencur, 2 sendok makan beras yang disangrai, 1 biji cabai merah, 1 potong lengkuas, bubuk lada secukupnya, air secukupnya. Baik, Sensei. Berkaitan dengan permasalahan loyo ini, Sensei, apalagi di masa pandemi ini orang sangat rentan ya terhadap loyo ini. Ini penyebab ininya apa, Sensei? Sehingga banyak orang kalau sudah loyo mager, malas gerak jadinya. Ya, silakan Sensei. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, pemirsa, peminat roja dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kegembiraan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada seluruh sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menampakkan sunnahnya yang ke yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu maka loyo itu dulu ya, orang dulu bilang loyo. Orang sekarang bilang L3 gitu ya, lemah, letih, lesu. L3. Ya. Sebenarnya ini berkaitan dengan kurangnya, kalau bahasa pengobat itu secara bahasa umum, secara pengobat. Dalam bahasa Indonesia yang benar itu energi vital, kekurangan energi vital. Maka yang perlu kita perhatikan adalah dari mana sih energi gitu ya. Sampai nanti kita memberikan resepnya, baru kemudian setelah kita meracik baru kita sebutkan ciri-ciri dan organ yang terserang hingga menyebabkan seperti itu. Secara umum energi vital ini jadinya kita sebutkan dulu ya, asal diri. Jadi energi vital ini kalau kita mengacu pada, ada 2 pendapat. Mengacu pada pendapatnya Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwasanya ketika hararah adalah sumber hararah adalah kolbu. Dan beliau sebutkan di Minhajul Qasidin bahwasanya kolbu itu ada 2, ini kolbun latifun dan kolbun sanobar. Maka dari tentunya hararah itu dari aruh kemudian ke jiwa, jiwa kemudian ke kolbu. Dari kolbu ini yakni kolbun latifun kemudian masuk ke kolbun sanobar. Disebut kolbun sanobar karena kolbu tersebut besarnya sebesar mudghah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in, disebutkan oleh Imam Nawawi menyebutkan hadis Arba'in yang ke-6. Ya. Bahasanya kolbu itu sebesar mudghah. Kata Syekh Utsaimin yang namanya mudghah itu ya daging yang kecil yang langsung bisa dikunyah, ditelan. Ini menyetujui pendapatnya Imam Ibnu Attar, muridnya Imam Nawawi atau Nawawi Junior. Nah ini yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh hararah ini.
Al-Imam Ibnu Jauzi memberikan kiasan. Perumpamaannya adalah seperti lampu yang kemudian menyinari seluruh ruangan sehingga ruangan itu semuanya terkena. Ya. Maka seluruh organ tubuh, kata beliau, itu terkena haror semuanya. Mau mata, mau hidung, mau telinga, mau rambut, semuanya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya. Semua terpancar gitu ya. Ya. Kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Perut, hati, itu terkena haror. Dan jadi pertanyaannya, kapan haror menjadi, ini basis energi nanti. Ya. Kapan haror menjadi energi? Ya, ini dikala seseorang memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh. Ya, ini kalau Al-Imam Ibnu Qayyim ketika seseorang memasukkan makanan ke dalam tubuh dalam miftahnya, kemudian menetap di perut besar, yakni Maidah. Nah, haroroh ini itu diibaratkan seperti hawa panas yang mengelilingi bejana. Maidah itu seperti, jadi haroroh yang ada di kolbu itu seperti hawa panas yang mengelilingi bejana. Bejana itu adalah perut ya, perut besar atau Maidah tadi. Dan kiasnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengkiaskan Maidah dengan bejana juga keliru, karena ada hadis yang meriwayatkan perut itu bejana anak Adam itu kan, yaitu perut yang isinya 3, makanan, minuman, dan udara. Nah, ini beliau katakan seperti bejana yang dikelilingi oleh hawa panas. Baru setelah makanan masuk ke itu, baru hawa panas tadi mengurai, mencerna. Setelah tercerna, baru menjadi beberapa cairan yang dibutuhkan, cairan merah, ya, kemudian disimpan di dalam kabid. Ya, ini berbeda pendapat dengan pendapatnya klasik Tionghoa yang mengatakan cairan merah itu tidak dibentuk di dalam Maidah, perut besar atau di dalam lambung. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tidak, memang disebut dicerna di situ. Artinya ketika dia ketemu itu antara haroroh ketemu dengan rutubah, kemudian terjadi penguraian. Nah, hasilnya darah maka mengandung energi. Jadi haroroh berubah menjadi energi. Jadi haroroh ketemu dengan rutubah, kemudian terjadi proses darah yang sudah berenergi kemudian mengalir, disimpan di dalam kabid, kemudian cairan kuning, dan cairan-cairan lainnya gitu ya. Nah, ketika seseorang lemah, letih, lesu, itu berarti haroroh tinggal haroroh. Dia tidak mendapatkan rutubah yang kemudian merubah haroroh menjadi energi. Makanya Imam Ibnu Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya contoh yang paling gampang adalah ketika seseorang melakukan safar ketika dalam keadaan puasa. Kalau ada 2 kegiatan yang menimbulkan haroroh, namanya puasa kan nggak makan, berarti kan haroroh tidak berubah menjadi energi. Kemudian safar itu kan melakukan perjalanan, itu juga panas juga. Maka salah satu harus digugurkan. Makanya diperbolehkan orang safar ini membatalkan puasanya, gitu kan, nanti ditunda gitu ya. Begitu pula dengan orang sakit, ya kan? Orang sakit pun ada uzur di situ untuk kemudian, karena sakit itu butuh energi, ya kan? Sementara kalau adanya haroroh doang, dia tidak jadi energi, dia tidak bisa melawan penyakit. Makanya dia membutuhkan makanan yang menjadi rutubah. Nah, ini diam-diam yang seperti ini, makanya saya luar biasa salut sekali pendapatnya Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali yang mengatakan tubuh manusia terdiri dari haroroh dan rutubah, dan kedua-duanya tidak bisa hilang. Nah, haroroh itu jadi energi ya karena adanya rutubah ini. Prediksi beliau dalam ada di kitab beliau itu ya, ada Busyariah, itu luar biasa. Jadi beliau mengatakan memang adanya haroroh yang kemudian menjadi energi karena adanya rutubah. Rutubah menjadi saripat, menjadi sulalah, ya, saripati makanan. Apakah itu dam lah namanya, darah itu ya. Apakah itu cairan kuning kah, apakah itu sperma kah, apakah itu sumsum kah. Kalau sudah ketemu haroroh gitu kan. Jadi luar biasa. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi ya kalau nggak luar biasa bukan ulama gitu kan. Ini juga ulama gitu. Jadi kadang-kadang pengobat pun akan terkagum-kagum gitu. Pendapat-pendapat para ulama yang luar biasa jenius, yang susah kadang-kadang berbeda-beda tempat gitu ya. Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim pun jauh 1 abad gitu. Ya kalau Ibnu Muflis dengan Ibnu Qayyim sejaman lah ya. Oke, barang biasa berdiskusi.
Tapi ketika menyampaikan dengan gaya bahasa yang berbeda tetapi tujuannya sama, kan itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Ya, artinya tidak plek sama. Satu guru tapi tidak sama di dalam menyampaikan, punya penyampaian yang berbeda tapi intinya sama, kan luar biasa sekali. Nah, artinya ketika haroroh dari kolbu tidak berubah menjadi energi vital, kalau tidak ketemu rutubah, ya akhirnya maka itu akan menimbulkan, misalkan kalau haroro itu tidak bertemu dengan makanan, tidak bertemu dengan rutubah, kalau haroro yang ada di lambung lama-kelamaan bisa menyebabkan radang lambung, menyebabkan radang usus, kemudian melemahkan organ-organ. Kemudian kalaupun sudah terlanjur makanan masuk kemudian kering habis, tidak bisa menjadi energi, tidak menjadi saripati makanan, tidak menjadi energi, maka lemah, letih, lesu atau loyo ini karena kurangnya energi. Pun ini tidak bisa dikatakan kelemahan dari jantung, nggak bisa, karena jantung sudah memberikan, kolbu sudah memberikan haroro terlebih dahulu, panas ke seluruh tubuh. Bisa jadi kesalahan karena mungkin makan kita yang tidak teratur atau gaya hidup kita. Nah, nanti organ-organ apa nanti kita sebutkan setelah pemberian resep. Maka pembahasan kita kali ini sebenarnya kalau orang dulu itu sering hanya menggunakan beras kencur saja gitu kan. Beras kencur. Cuman karena beras kencur itu sudah dinodai gitu ya. Istilah beras kencur itu kan. Sudah dinodai. Anggur pun dinodai ya. Minuman anggur itu sudah dinodai. Beras kencur sudah dinodai. Orang itu kadang-kadang begini. Ini resep sehat kemudian diambil alih sama dia kan. Jadi kita kadang-kadang nggak enak juga. Makanya ya sudahlah. Pintar-pintarnya kita lah bagaimana dikombinasi biar nggak kayak beras kencur yang yang biasa-biasa yang di pinggir jalan itu yang malam-malam orang konsumsi gitu ya. Artinya ini sebenarnya beras kencur juga. Jadi berasnya disangrai, goreng tanpa minyak, warnanya seperti itu, Masya Allah. Kemudian sebenarnya dikasih lengkuas sama lada itu kalau pria ya. Pria. Tambahan ya. Tambahan. Jadi kalau wanita itu tidak pun tidak ada masalah. Jadi yang paling utama kan beras kencur. Kemudian boleh ditambah lada atau, tapi kadang-kadang ada seorang perempuan yang layaknya seorang pria. Nah, itu boleh kan ada tuh. Kadang-kadang suaminya nyapu, istrinya betulin genteng. Ada juga yang begitu. Beberapa pasien ternyata ada juga yang begitu. Ya. Nah, ini artinya sah-sah saja sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau biasanya orang kalau disuruh milih maka mendingan nggak pakai lengkuas. Lada lengkuas, pilih salah satu. Orang mendingan nggak lengkuas karena lengkuas itu kadang-kadang di mulut nggak cocok gitu ya. Nah, dan lengkuas yang ada ini saya nggak tahu gimana penyiapannya. Lengkuas merah ini lengkuas yang memang stamina pria. Jadi emang stamina pria. Kadang lengkuas merah ini digunakan untuk mengatasi impoten, digunakan untuk mengatasi ejakulasi dini, digunakan untuk mengatasi lemas syahwat dan sebagainya. Padahal saya juga nggak request, saya juga nggak tahu gitu kan. Ya karena tema dan bahan kan yang nyiapin kru, Masya Allah, terima kasih banget itu. Dan ternyata yang disiapkan itu tanpa pengetahuan saya sebelumnya, ternyata lengkuas merah. Saya juga nggak pesan lengkuas merah kan. Ini bukan lengkuas yang buat masak loh ya. Biasanya. Kalaupun buat masak, dia buat obat tuh masuk bagus. Ya. Baik. Dan kita mulai. Ya. Kita coba racik sini. Nyalain dulu. Oke. Kita masukin kencurnya berapa tadi? Kencurnya 1 jari. Sebenarnya kan bikin skala kecil ya. Ya. Ini kan bikin skala kecil aja. Dan kencur ini sebenarnya manfaatnya itu banyak. Tentunya selain maksud daripada meningkatkan energi vital karena menghangatkan tubuh. Sifat hangat dan pedasnya itu jelas meningkatkan energi vital, merubah rutubah menjadi energi vital. Tapi ini berarti mau kita campur lengkuas sekalian apa? Boleh. Enggak. Iya. Ya. Karena di sini Ini berasnya semuanya aja nggak apa-apa. Iya, semua. Ya, karena kiranya cowok semua soalnya. Iya. Berarti tambah lengkuas ya. Karena berasnya itu semua. Tadi berasnya lebih dari 2 sendok berarti ya? Lebih dari 2 sendok, maka kencurnya kita tambahin. Ini lengkuasnya jangan. Kencurnya tambahin. Sebenarnya kalau
Airnya perlu ditambah lagi? Cukup ya. Cukup. Kan air 2 gelas itu kan kalau jadi segelas. Kalau ini kan enggak, cuma sampai mendidih kan? Iya. Iya. Ini cabai kita pakai yang segar ya. Ya, yang segar. Nah, rebus pakai yang segar, kalau diseduh pakai yang basah. Lada boleh pakai yang hitam, boleh pakai yang putih karena di sini ada yang hitam. Saya lebih suka yang hitam. Oke. Bolehlah 1 sendok teh. 1 sendok teh lada. Salah. Ini sampai mendidih ya. Kalau di rumah sampai setengah, jadi setengah. Jadi setengah. Setelah mendidih kecilkan apinya, kemudian jadi setengahnya airnya. Tapi karena kita di sini kalau jadi setengahnya kita diem gitu, selesai acara kan. Gitu. Baik, ini sudah mendidih. Nah, kecilkan apinya dulu sebentar. Ya, kecilkan api. Oke. Nyalain lagi dikit. Ya, kecilin. Lagi, hop. Ya, Dah, biarin aja. biarin ya. Baik, Tutup sebentar nggak apa-apa. tutup. Ya, kita bicarakan dulu ini bahannya. Oke. Sebentar. Ya. Jadi bahan ini lengkuas sifatnya. Rasanya pedas, sifatnya panas, begitu pula dengan kencur, begitu pula dengan lada, begitu pula dengan cabai. Cabai. Nah. Gitu kan. Jadi panasnya ini, walau bagaimanapun juga ini kan materi. Ya. Meskipun dia rasanya pedas, sifatnya panas, tapi ini materi. Ya namanya karena tubuh itu pasti terdiri dari harorah dan rutubah. Maka ini pun tetap meskipun dia bersifat harorah, tapi materinya kan rutubah. Nah. Ya, makanya memancing makanan, membantu makanan untuk bisa dicerna agar tidak dominan harorah yang ada tadi, yang ada di dalam tubuh, agar lebih mudah diproses menjadi energi vital. Karena dia kalau sudah menjadi baku materi dan sifatnya itu sudah baku, berarti begitu masuk kan langsung jadi energi. Betul. Ya kan? Kalau tadi kan lambung dalam keadaan kosong, perut dalam keadaan kosong, adanya harorah doang. Ya. Kan nggak jadi energi. Kalau ini kan dimasukin langsung jadi energi. Kayak orang misalkan minum jus korma langsung jadi energi. Karena dia kenapa jadi energi? Karena dia sifatnya panas, tetapi sudah bentuk materinya adalah rutubah. Jadi sudah harorah rutubah. Begitu dimasukkan ya dia sudah jadi energi. Ini dah. Baik. Ini sudah ya. Ya. Kita coba tuang ke sini. Ini tanpa disaring? Ada yang suka saring, ada yang enggak. Nggak tahu di sini suka saring apa enggak. Disaring aja. Boleh disaring aja. Kalau jahe mungkin nggak disaring ya. Kalau ini disaring. Ya. Nah, lengkuas. Tapi warnanya cantik. Warnanya kayak rasa jeruk nipis, tapi memang ketika diminum nggak kayak jeruk nipis. Dan ini nanti dikasih madu ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Biar pas 1 gelas. Berarti ini dominan juga ya harum dari beras yang disangrai itu ya. Berasnya itu dominan benar. Ya, maksudnya begitu. Soalnya kalau nggak ada beras nanti dominan kencur. Iya. Dominan kencur, dominan lengkuas. Karena aroma kencur tajam, aroma lengkuas juga tajam. Cukup ya? Cukup? Oke. Ya. Sedikit bisa kita bahas organ yang terkait. Organnya. Nah, sedikit lah. Nanti sebenarnya ada banyak bab pasal ya, sampai 10 lebih. Tapi saya bahas mungkin 1, 2, apa 3. Yang pertama adalah lemah letih lesu, kelelahan, gampang lelah. Ya. Dengan ciri khas adalah kurang tenaga. Lelah, 2 tangan 2 kaki lemas. Ya. Lelah yang dimaksud adalah orang yang gampang lelah, artinya kekurangan tenaga. Ya. Napas pendek, terengah-engah. Gitu. Jalan sedikit, terengah-engah. Naik tangga, terengah-engah. Kemudian lelahnya itu lemas, kurang tenaga gitu ya. Ya. Kemudian 2 tangan dan 2 kaki juga berat untuk artinya Digerakkan. Iya, digerakkan itu lelah. Disertai dengan pembengkakan di perut. Kemudian ketika batuk, ludah keluar lendir.
Ya, kemudian selera makan kurang. Ya. Udah lemah, letih, lesu, napas pendek, terengah-engah, kemudian ngangkat tangan juga sudah lemes gitu ya. Ya. Kemudian perutnya bengkak, batuk, selera makan tidak ada, diare dengan feses yang lengket dan keruh, atau kalaupun dia makan sedikit dan itu tidak bisa dicerna. Ya. Kemudian keinginan terus menerus untuk buang air kecil. Itu juga buang air besar, buang air kecil ya. Buang air kecil itu terus menerus. Kemudian kekurangan berat badan, artinya kurus. Ya. Dan saat buang air kecil dia bergetar sampai gemetaran saat buang air kecil. Ini dikarenakan kelemahan energi vital pada limpa dan paru. Kasus seperti ini berarti yang lemah energi vital limpa dan paru. Artinya haroro yang ada pada limpa dan paru tidak bertemu dengan rutubah. Ya, jadi limpa tidak dapat rutubah, paru tidak dapat rutubah. Dia hanya dapat haroro dari kolbu. Maka yang timbul adalah kelemahan astenia energi vital limpa paru atau defisiensi, kalau bahasa TCM sekarang, defisiensi energi vital limpa dan paru. Nah, selain minuman ini yang dikonsumsi, baik bangun tidur ataupun mau tidur, buah yang digunakan adalah ada anggur, ya. Kemudian ada lengkeng, ya, bagus juga. Kemudian kacang, kemudian ikan selar. Ikan selar di sini apa? Ikan selar juga ya? Iya. Selar juga ya. Kemudian kentang. Ya. Ya ini beras kencur ini ya. Beras kencur ini. Kemudian apel, ikan gurame, ikan mas, sayurnya ada wortel itu ya. Kemudian madu, royal jelly, ya. Kemudian ubi merah, kurma, ya. Kemudian daging kambing, sayur juga ada labu siam, gula aren, gula batu, kuning telur, ayam kampung, kemudian juga keju. Nah ini juga bagus dikonsumsi. Ini yang pertama. Satu lagi bisa? Bisa. Bisa. Satu lagi aja ya. Satu lagi aja. Yes. Yang kedua adalah lelah. Lelah, jelas ya. Lelah, letih, lesu dengan disertai keringat yang mengucur deras. Jadi ketika tidur, bangun tidur, tempat tidur basah. Gitu ya. Jadi bukan keringatan aja, jadi basah tempat tidur gitu. Sampai basah, walaupun itu ber-AC. Kemudian buang air kecilnya bening dan panjang, lama. Kemudian gampang pusing. Ya. Fly gitu ya. Fly. Kayak iklan kekurangan cairan gitu ya. Kemudian bergerak saat buang air kecil. Kalau artinya enggak gini ya. Buang air kecil. Kemudian yaitu di samping lelah, kemudian buang air kecil secara frekuen terutama di malam hari. Malam hari itu bangun lagi kencing lagi, bangun lagi kencing lagi sampai 3 kali. Atau buang air kecil terus menerus. Udah buang air kecil, sebentar lagi buang air kecil lagi. Dan nyeri dan rasa lunak di pinggang dan lutut. Nyeri di lutut, kadang nyeri di pinggang, nyeri di ruas-ruas. Dan ada tambahan ejakulasi dini. Kayak buang air berhubungan, ejakulasi dini. Kemudian telinga berdenging, keluar sperma tanpa mimpi, nggak mimpi pun bangun tidur keluar. Pada wanita keputihan, ya. Terkadang keputihannya campur darah, gitu ya. Ini disebabkan karena lemahnya energi vital ginjal. Tadi limpa, ini paru, kemudian ini ginjal. Nah, selain ini minumannya, maka makanan tambahan yang bagus adalah daging ayam, ayam kampung, kacang kenari, ya, apel, ubi merah, raspberry, strawberry. Ini juga bagus untuk digunakan. Kayaknya udah 2 aja. Ini masih banyak, tapi udah 2 aja ya. Insyaallah. Ya, jadi ada beberapa hal kan. Nanti ada karena kekurangan energi, kelemahan energi vital ginjal, karena energi paru, kekurangan energi vital limpa, ada juga nanti kekurangan energi vital lambung, kelemahan energi vital hati dan sebagainya. Insyaallah demikian, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Ya, baik Sensei. Silakan. Jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali.
di kesempatan ini. Dan ikhwata Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan Umu Abdillah di Mamoju ya. Ya, Ya, silakan Umu. pertanyaan saya begini, Sinse. Apa obatnya kalau sakit persendian, Sinse, jika ditakut begitu terasa sakit? Itu saja, Sinse. Jazakumullah khairan. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sebutkan ya. Ini termasuk untuk nyeri sendi. Nyeri sendi. Ya kan? Saya sebutkan untuk nyeri lutut, nyeri pinggang, nyeri apa ini? Ini sendi juga kan? Siku, pergelangan siku. Itu juga. Dan cuman kalau itu meskipun wanita tetap dikasih apa? Lengkuas. Seperti ini. Boleh kurangi cabenya, boleh nggak pakai cabai tapi lengkuas, kencur, beras. Formula begini lengkap juga bagus. Ini juga termasuk digunakan untuk nyeri sendi. Cuman kalau untuk nyeri sendi diminum cuman mau tidur saja. Cukup mau tidur. Berarti sekali aja. Sekali saja cukup, insyaallah. Ya demikian. Dan selain untuk makanya biasanya kan ini dikonsumsi pekerja, kalau dulu ya, ini pekerja berat, petani gitu ya. Yang malam harinya badan pada pegel semua gitu kan. Bangun tidur agar fit kembali gitu kan. Semangat lagi karena mau nyangkul lagi kan. Begitu pula dengan istrinya gitu kan, yang harus membantu dari pagi jam 3, jam 2 kadang-kadang, atau kalau panen gitu kan. Ini kan minuman musim panen sebenarnya. Minuman musim panen itu kan sekarang kan musim, kalau berdasarkan musim kan padi matang, sebentar lagi panen, ada yang sudah panen. Ya, memang ada yang udah panen ya. Ini cocok sekali sebenarnya. Malam minum, pagi hari seger, kemudian panen. Kan bahagia kan ya. Hasilnya melimpah mudah-mudahan kan gitu. Nah, kalau tadi Ummu Abdillah nggak panen juga nggak apa-apa, tapi dari sendinya maka minum biar nanti besoknya bisa ke sawah nyangkul atau panen gitu ya. Kalau yang panen gitu ya. Kalau yang enggak ya enggak. Tapi besoknya bisa beraktivitas kembali. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, syukran wa jazakallahu khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamoju, Sulawesi. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Dian di Bondowoso. Pak Dian di Bondowoso. Iya. Silakan Pak Dian. Gini, Sinte. Saya punya riwayat gangguan lambung. Itu kalau sudah agak lapar sedikit atau capek itu biasanya saya ini geliyengan sama goyang-goyang itu. Baik, itu sudah berapa lama Pak? Sudah lama sih, tapi kadang sembuh, tapi kadang agak lama itu nanti kumat gitu. Seperti itu. Baik. Itu obatnya gimana? Gitu. Mungkin dari herbal itu. Baik. Ditunggu jawabannya Pak. Kalau sholat itu juga terasa ini apa, goyang berdiri itu Sinte. Baik. Cukup? Baik Pak, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Ya. Terima kasih. Silakan Sensei. Sebenarnya makanya Al-Imam Ibnu Qayyim membuat kaidah itu 3. Yang pertama hifdzus shihah, yang kedua itu al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau dia lakukan itu ya sakit. Jadi kalau kita tahu, kalau saya kalau nggak makan, kalau lapar, terlambat makan, kemudian pusing. Ini obatnya gampang banget itu ya. Ya makan. Ya. Betul. Ya, obatnya itu gampang sekali itu makan. Karena kebanyakan jangan sampai kemudian minum obat pun tetap makan. Jangan terlambat makan. Karena kadang-kadang kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, adanya lapar seorang itu menuntut perut ya, badan itu menuntut dimasukkannya makanan ke dalam tubuh itu. Ya, salah satu pokok yang paling penting adalah bisa jadi semua makanan yang ada itu udah diurai.
kemudian habis, maka tubuh menuntut agar diisi kembali. Karena sudah berubah menjadi energi, tubuh menuntut kembali untuk diisi kembali. Kalau sampai tidak diisi kembali ya panas. Ya kan? Ya. Panas, kemudian radang, kemudian yang kena ya lambungnya juga. Karena lambung itu selalu, kalau kata Ibnu Qayyim kan tadi, dikelilingi oleh hawa panas. Kayak bejana yang dikelilingi oleh hawa panas. Dan kalau kita nggak isi, ya kan, tentunya terkecuali. Ada beberapa pengecualian kan. Makanya kadang-kadang seseorang itu tidak makan atau seseorang itu makan, itu kan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanya nggak ada satupun tabib atau ulama yang kemudian menetapkan seorang itu harus makan 1 piring sejam sekali, atau pagi jam sekian, siang jam sekian, sore jam sekian. Nggak ada. Karena masing-masing punya kebutuhan. Ada yang butuhnya 3 kali, ada yang butuhnya 2 kali, ada yang butuhnya 4 kali, ada yang butuhnya 1 kali, gitu kan? Dan itu tergantung tradisi daerah masing-masing, ya kan? Kalau contohnya, kalau seingat saya dulu ketika saya masih kecil kan, saya sarapan itu berarti sebelum subuh, atau telat-telatnya setelah subuh, sarapan. Kemudian makan siang itu sekitar jam 9. Ya, itu makan siang tuh 9 ya. Kayaknya nggak pernah jam 10 sih, telat jam 10. Jam 9. Kemudian makan beduk namanya. Habis zuhur. Jam-jam 1 lah. Itu. Kemudian baru makan sore. Ini jadwal jadwal saya lulus SD itu ya. Itu memang ditetapkan memang lingkungan saya begitu. Pokoknya kalau udah lulus SD itu makannya begitu. Tapi kalau masih sekolah, di SD itu masih kecil, itu makannya tetap sarapan sama jam 7 gitu ya. Kayak mau berangkat sekolah gitu ya. Pulang sekolah zuhur itu makan gitu ya. Kemudian sore seringnya itu habis maghrib makan gitu ya. Itu kalau masih kecil. Tapi kalau sudah lulus SD itu, SMP gitu ya, itu udah 4 kali tuh udah jadwal. Ya, jadi sebelum subuh, jam 9. Dan itu ya, tapi jangan ditiru, apakah itu yang baik? Sebenarnya nggak baik. Menurut di tempat lain nggak baik. Jadi gini namanya kebutuhan, karena setelah lulus SD kan butuh tumbuh kembang. Betul. Berpikir, tenaga. Jadi masih SD itu masih disepelekan gitu ya. Makanya nggak boleh banyak. Lulus SD saya sendiri merasakan. Begitu lulus SD ya, kemudian baru ditambah. Sampai-sampai pernah juga suatu ketika kita ini yang masih kalau baru lulus SD itu jatah porsi itu tidak dibatasi. Kadang ada yang sampai 5 piring gitu ya. Kadang sampai 7 piring gitu kan. Ya, itu kami gitu ya. Saya nggak ngomong saya sendirian. Kalau saya sendirian kan kayaknya saya rakus banget. Enggak, kayak memang ketetapan di situ begitu. Kalau di situ makan 2 piring itu zaman saya itu. Nggak tahu kalau zaman sekarang saya nggak tahu, karena saya melakukan revolusi jadi agar tidak seperti itu gitu ya. Begitu sih mengadakan perombakan. Nggak tahu kalau sekarang, kabarnya sekarang udah mulai berubah. Seangkatan di bawah saya itu, udah saya kasih tahu jangan beginilah, bagus, banyak udah mulai pada banyak berubah, mindsetnya udah banyak berubah. Tapi itu tadi tradisi tadi, tabiat kebiasaan keseharian itu menjadi tabiat kedua, itu nggak bisa dinafikan dengan gampang. Nggak bisa sekat langsung, nggak bisa. Apalagi sudah kena lambungnya itu perlahan-lahan harus dilakukan secara perlahan. Artinya ya makan apa yang membuat lambung tidak perih gitu. Makan nasi ya nasi, nggak apa-apa. Gitu kan? Jadi nggak mengharuskan orang. Nanti kalau udah umur kan, di daerah kami juga dulu kalau udah umur, mungkin berarti aturan seperti itu mungkin terakhir di saya, karena setelah saya selesai masa bakti sebagai remaja di daerah saya, selesai masa bakti kemudian melakukan perombakan. Jadi di bawah saya jangan niru gitu ya. Makan banyak 7 piring itu jangan ditiru. Ya kita yang sudah gitu ya, terlanjur. Jadi saya suka duka itu pernah juga. Tapi kalau tidak, saya juga merasakan itu lemes ya. Itu nggak sampai kunang-kunang sih. Makanya yang baik adalah yaitu tadi, apa yang kalau kita tidak makan lemes ya makan sudah. Adapun obatnya tidak menafikan tadi gaya hidup kita. Tidurnya juga jangan kemalaman. Kalau obat mah banyak, bisa menggunakan temu kunci, bisa menggunakan kencur, bisa menggunakan kunyit.
Ya, kalau basah bisa kalau diparut bisa diseduh. Kalau diiris-iris bisa kemudian direbus. Dan contoh yang paling gampang kan kunyit sebenarnya. Cuman efeknya kunyit itu gampang lapar nanti kan? Iya. Gampang lapar. Tapi ya makan. Karena Ya. memang kunyit menambah nafsu Nambah makan. nafsu makan gitu. Dan dia memperbagus sistem pencernaan gitu. Nah. Diparut kemudian diseduh, kemudian diminum. Ya. Atau temu kunci 1 jengkal kemudian nggak enak sih. Orang-orang tuh lebih enak kunyit. Atau kencur. Kalau saya dulu seringnya pakai untuk merubah tradisi, saya dulu ngunyah kencur. Kencur. Biasanya kita pakai yang segini nih, ya, Kelingking gitu ya. sejari kelingking, seujung jari kelingking, Seujung jari kelingking. kemudian dikupas, kemudian dikunyah, kemudian minum air, kemudian ditelan. Dulu saya untuk merubah kebiasaan itu melakukan seperti itu, karena kalau seperti itu kemudian kita hidup di padepokan atau di pondok atau nyantrik atau nyantri. Kalau padepokan nyantrik namanya. Kalau dulu tempat kami belajar ilmu kanuragan itu raga pengobatan bukan berantem bukan ya. Itu padepokan jadi nyantrik ya. Kalau yang belajar agama itu namanya nyantri. Kalau yang belajar pengobatan itu namanya nyantrik. Nah itu ya nggak bisa. Tabiat tradisi dari rumah itu dibawa ya nggak bisa. Di sana kadang ada nasi ada enggak. Akhirnya saya membiasakan diri seperti itu, ngunyah kencur seujung kelingking kemudian telan sampai 1 tahun lebih saya. Kemudian minum air putih hangat. Pagi hari seringnya banyak minum air saya. Dulu ini aja kayak di lomba kayak sama temen. Jadi yang gelas gede yang ada pegangannya itu gelas gede itu bisa sampai, saya dulu cuman berhenti 5, temen saya bisa 7 sampai 10. Sebenarnya dalam rangka agar tidak makan karena memang nggak ada makanan. Iya kan? Iya. Ya, karena memang di padepokan itu kadang-kadang nggak ada makanan karena makan sendiri kan. Jadi guru itu kadang-kadang nyediain makanan itu, kadang kalau gurunya ada gurunya nyediain makanan karena kita belajar sama beliau nyediain makanan kalau ada, kalau enggak. Makanya kita kadang-kadang ya minum air diperbanyak gitu. Ya, jadi ya mumpung ada makanan, kalau lapar kemudian makan dan bisa milih kunyit diparut kemudian diseduh diminum atau kencur dikunyah kemudian ditelan. Ini kan tergantung. Kalau perutnya itu panas nggak terima kencur berarti kan pakai kunyit. Atau temu kunci 1 jengkal kemudian direbus kemudian diminum. Dan saya tidak mengharuskan Anda makan kencur seperti saya. Saya juga tidak mengharuskan Anda makan temu kunci seperti teman saya gitu kan. Saya tidak menganjurkan Anda harus minum kunyit seperti teman saya yang lainnya. Karena kami masing-masing kan punya satu guru satu ilmu. Ketika merubah ini, ketika mengatasi gangguan perut itu kan kami juga berbeda-beda. Ya, bisa pilih, boleh pakai kencur, boleh pakai kunyit, boleh pakai temu kunci. Ya. Kalau temu kunci 1 jengkal, kunyit 1 jari, kencur seujung dari kelingking. Cuman caranya beda, temu kunci direbus, kunyit diseduh, kencur dikunyah, kemudian minum air. Ya, itu cukup 1 kali mau tidur. Ya kalau kencur bangun tidur mau tidur, kalau kunyit 1 kali mau tidur, kalau temu kunci 1 kali mau tidur. Sampai mendidih 1 gelas air. Kalau yang temu kunci kecilkan apinya, biarkan 10 menit baru diminum. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lain selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Dian yang berada di Bondowoso. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Dari Pak Abdul Kholik di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya punya keluhan gatal di tangan menular ke kaki. Ini ikhtiar pengobatannya bagaimana Sensei? Mohon nasihatnya karena ini kadang kambuh, kadang tidak gitu seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya beda istilah menular dengan ekspansi. Ya. Jadi ada orang yang gatal menjalar maksudnya. Dari tangan ke kaki atau dari kepala ke wajah, terserah lah ya. Pokoknya itu namanya menjalar ya. Jadi bukan menulari. Jadi ya memang nggak menulari sebenarnya. Jadi saya agak luruskan Bapak ini. Jadi itu namanya menjalar, bukan menular. Kayak misalkan kadang panu itu tambah lama tambah banyak. Misalkan kadas tambah lama tambah banyak. Eksim tambah lama tambah banyak gitu. Ya, ada beberapa yang gatal
itu ada di situ saja. Misalkan gatal karena ketombe adanya di situ saja. Ya. Tapi kalau perlu kadang-kadang sampai ya orang sampai sini kadang-kadang ya. Itu mengerikan. Nah, sebagian besar orang gatal itu karena kalau klasik Cina bilang itu karena paru. Karena paru-paru. Karena kulit itu hubungannya erat dengan paru. Ya. Yang memberikan energi vital itu paru. Ini tentunya berbeda dengan kaidah yang diterapkan. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim kan semua organ itu tentara. Kolbu yang rajanya tetap kolbu. Cuman kan saya nggak enak juga kalau nanti mohon mah gatal juga jantung, mata jantung, jerawatan jantung, kan semua itu. Karena sekarang istilah sakit jantung itu kan masalah. Padahal maksudnya jantung terlalu panas maksudnya begitu ya. Dampaknya ke paru. Tapi akhirnya kalau dalam klasik Cina itu akhirnya jantungnya tidak dikaitkan, yang dihubungkan adalah parunya. Walaupun semua di klasik Cina juga mengatakan jantung raja organ. Tapi akhirnya untuk bagusnya kurikulum gitu ya, agar pantas buat orang yang belajar kemudian mengajar adalah dipotong terkadang. Jadi ada paru-paru memimpin kulit, di atas paru-paru kolbu. Misalkan hati memimpin tendon, ya kan, di atasnya kolbu kan gitu tuh. Kemudian limpa, 2 tangan 2 kaki, di atasnya lagi kolbu. Itu sebenarnya cuma begitu saja. Di atasnya kolbu. Ya kayak presiden tuh punya menteri-menteri lah. Paru-paru itu yang membidangi menteri perkulitan. Kesananya begitu. Jadi kan nggak mungkin lah presiden itu memegang semuanya, kan dia pasti punya wazir kan, punya menteri-menteri ya. Nah, biasanya yang berkaitan dengan gatal itu paru. Cuman gatal itu secara umum dibagi menjadi 2. Gatal yang menahun itu berarti lembab, dan paru-paru tempatnya balgom. Itu juga disebutkan Ibnu Qayyim dalam Tibu Nabawi, juga dalam Miftah dari Syahada juga disebutkan. Paru-paru itu tempatnya balgom. Ya, lebih jelas dalam Miftah dari Syahada jilid pertama. Tempatnya balgom. Nah, biasanya ketika orang itu sakitnya gatal menahun, maka disebut karena timbunan balgom yang kering atau yang terkena angin kemudian memberikan dampak kepada kulit, karena dia dikirim ke kulit kemudian memberikan dampak ke kulit. Tapi kalau gatalnya itu nggak lama, itu artinya bukan gatal tahunan. Artinya baru gatal nih saya. Itu berarti paru-paru bisa karena panas, bisa karena dingin, bisa karena kering. Tapi kalau yang menahun itu biasanya karena lembab. Dan kalau karena lembab itu sebenarnya bukan kambuh, tapi memang belum sembuh. Ya, kadang-kadang kan saya gatal, kemudian kambuh. Lah, sebenarnya belum sembuh. Di balik itu belum sembuh. Kalau sudah sembuh itu enggak. Nggak akan berulang deh. Makanya obatnya biasanya yang kering. Seringnya obat-obat yang gatal kan pahit. Itu kan. Kasih brotowali gitu, kasih mimba gitu. Kasih sambiloto gitu kan. Karena sifatnya sambiloto itu mengeringkan. Pahit mengeringkan, brotowali pahit mengeringkan itu loh. Maka maksudnya kalau yang gatalnya menahun itu seperti itu gitu ya. Dikeringkan. Bahkan dari luar itu kan dulu kalau saya lihat orang-orang Jawa pada yang punya sakit gatal eksim itu kan pakai daun kelapa, kemudian dibakar, kemudian digunakan untuk bukan membakar, menghangati kan, agar mengeringkan dari luar gitu kan, mengeringkan dari luar atau dicuci bersih dengan ketika kalau dia memang gatalnya itu kayak borok begitu, agak banyak lendir-lendir, itu dicuci pakai air sirih, rebus air sirih kemudian dibersihkan itu. Tapi sebelumnya gini dulu, diangetin dulu, biasanya lendirnya keluar tuh. Diangetin dulu pakai, kenapa nggak pakai lilin, dulu nggak ada. Nggak, maksudnya di kampung kami itu ya lilin nggak karena yang lebih banyak kan ini ya daun kelapa kan pada jatuh gitu kan, nanti diambil yang kering gitu ya, tangkainya kemudian dibakar kemudian digini. Kalau sekarang di sini mah ya ada lilin, ada macam-macam ya. Apakah harus kalau anak kecil kan kalau gatal kasih lilin karena ditetesin sekalian. Jadi ribet. Makanya
Itu pengeringan dari luar. Nanti setelah keluar lendirnya cuci pakai air sirih. Siri. Ini kalau yang gatalnya borok ya. Kalau enggak ya nggak usah sampai dari luar juga. Kemudian baru minum dari dalam. Ya, minum dari dalam itu yang namanya obat gatal yang menahun itu semua obat yang mengeringkan. Ya. Kalau dia gatalnya terkena hawa dingin gatal gitu ya. Kan Kambuhan tadi katanya. Kalau terkena hawa dingin gatal berarti yang digunakan lengkuas atau jahe. Ya kan? Atau cabai. Gitu. Lengkuas direbus kemudian diminum airnya. 1 jari lengkuas kemudian direbus airnya sampai mendidih kemudian diminum 1 gelas air. Kalau gatalnya ketika terkena hawa dingin. Ya. Tapi kalau hawa panas kemudian gatal, maka yang digunakan beda lagi. Baru tuh sambiloto, broto wali, 1 batang broto wali, kemudian dipotong-potong, direbus pakai 1 gelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya sampai mendidih saja, kecilkan apinya, sudah, matiin maksudnya. Kemudian baru diminum pagi dan sore. Boleh setelah makan kalau lambungnya nggak kuat, boleh sebelum makan kalau memang kuat perutnya. Demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lain selanjutnya. Baik. Syukran wa jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Dian yang berada di Bondowoso. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, apakah semua obat tradisional jamu dan herbal bisa dikatakan sebagai tibun nabawi? Dan tibun nabawi apa yang cocok dan bagus untuk dikonsumsi setiap hari bagi kesehatan kita, Sensei? Syukron. Ya, apa? Jadi tibun nabawi sendiri masih perselisihan. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan, saya belum ngomong ulama loh ya, orang, karena Indonesia sih, orang Indonesia, orang negeri kita ini, yang tentunya belajar agama tentunya, ya entah itu sudah menjadi ustadz atau yang belum menjadi ustadz, itu pun terjadi perbedaan pendapat. Artinya ada yang mengatakan tibun nabawi itu ada yang mengatakan tibun nabawi nggak ada. Jadi pecah menjadi 3. Ada yang mengatakan tibun nabawi ada, ada yang mengatakan nggak ada tibun nabawi, gitu ya. Dan yang ngomong ada juga pecah jadi 2. Jadi pertama ada yang ngomong ada tibun nabawi, ada yang ngomong nggak ada tibun nabawi. Yang ngomong ada tibun nabawi itu pecah menjadi 2. Ada yang mengatakan tibun nabawi itu tajribah, ada yang mengatakan tibun nabawi itu wahyu, gitu ya. Dan setiap orang ya sah-sah saja di dalam mengklaim begitu. Ya, kalau dibilang nggak, artinya gini, dalil orang yang mengatakan tibun nabawi itu tajribah itu begini. Kan terkadang yang namanya obat itu kalau memang benar dari Nabi itu ya harus sembuh gitu. Misalkan ini madu, tibun nabawi, ketika diminum berarti harus sembuh dong. Namanya juga tibun nabawi gitu. Masa dari Nabi nggak berhasil? Itu mereka mensyaratkan seperti itu. Kalau nyatanya orang mengkonsumsi tibun nabawi juga nggak sembuh, ya berarti bukan tibun nabawi. Gitu. Ya, itu yang pertama. Mengatakan nggak ada. Kalau yang mengatakan tajribah itu mengatakan, loh kok tajribah? Iya, itu ijtihadiyah semata. Kan kadang-kadang begini. Ada orang yang misalkan Rasulullah SAW memberikan resep sakit perut itu madu, gitu ya. Lah madunya berapa sendok? Kadang-kadang misalkan kita ngasih resep 3 sendok. Nah, sama nggak dengan dulu sahabat yang bertanya ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu. Begitu pula dengan kurma, dosisnya sama nggak? Kalau dosisnya, artinya bisa jadi dosisnya tajribah, penelitian sendiri gitu ya, bukan wahyu gitu. Itu yang kedua. Lah yang mengatakan wahyu sebentar dulu. Jadi kalau masalah sembuh dan tidak, ini jawaban orangnya. Ini Syekh Musa Al-Nasr diantaranya mengatakan. Karena Syekh Musa Al-Nasr ketika ditanya, ya Syekh di puncak waktu itu daurah, rahimahullah beliau sudah meninggal, murid Syalbani, murid senior Syalbani, ketika ditanya tibun nabawi wahyu ima tajribah, tibun nabawi itu wahyu apa tajribah? Kata beliau, orang ini kata beliau ya, jangan salahkan saya loh ya, ini saya nukil dari perkataan beliau. Jadi orang yang mengatakan tibun nabawi itu tajribah dan bukan wahyu, itu pendahulunya itu Ibnu Khaldun. Sebelum Ibnu Khaldun nggak ada yang mengatakan tibun nabawi itu tajribah. Gitu.
Tibbun Nabawi ya wahyu, dalilnya banyak sekali. Kan beliau ngomong, saya mengumpulkan 300 dalil. Ini karyanya beliau belum diterjemahin, belum dicetak. Belum diterjemahin, belum dicetak. 300 dalil yang menyebutkan bahwasanya Tibbun Nabawi itu wahyu. Tapi belum dibukukan. Tapi saya juga punya buku judulnya Tibbun Nabawi Wahyu Imat Tajribah. Karya Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Rupanya orang Indonesia yang mengaku muridnya Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan pun nggak punya itu. Karena pernah saya kasih hadiah, saya baru tahu buku ini. Gitu. Jadi Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan Tibbun Nabawi itu wahyu. Gitu ya. Dalilnya adalah itu hadis bisa itu Al-Khudri itu yang tentang sakit perut yang Rasulullah SAW kemudian mengatakan ketika sampai 4 kali ya. Kemudian Rasulullah SAW di akhirnya resep terakhir beliau mengatakan suruh minum madu, kemudian beliau mengatakan shadaqallah wa kadzab dan butuni akhika dan perut saudaramu yang batni akhir, perut saudaramu yang berdusta. Batni itu perut. Shadaqallah itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kalimat shadaqallah. Penyandaran diri Nabi kepada Allah itu berarti Tibbun Nabawi itu bukan tajribah tapi qat'i ilahiyah kata Ibnul Qayyim. Jadi qat'i ilahiyah. Jadi kalau bukan wahyu dari Allah itu ya nggak mungkin Rasulullah SAW mengatakan shadaqallah gitu. Ya ini terlepas dari perbedaan pendapat dan Syekh Musa Al-Nasr mengatakan ketika beliau mengatakan ada 300 dalil yang menyebutkan bahwa Tibbun Nabawi itu wahyu, cuman saya menyebutip satu dalilnya itu tadi. Sembuh dan tidak itu sekarang gini. Al-Quran juga sifaun nas. Al-Quran juga hidayah. Apakah semua orang yang dibacakan Al-Quran akan dapat hidayah? Abu Jahal dibacakan Al-Quran oleh Rasul SAW. Manusia terfasih, termulia, ya kan? Kekasih Allah gitu. Itu saja membacakan ke Abu Jahal nggak sembuh. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Al-Quran saja yang dibacakan oleh manusia termulia, itu saja terkadang orang bisa dapat hidayah, bisa tidak. Kita juga begitu. Kita membacakan kepada orang-orang di luar Islam juga bisa dapat hidayah, bisa tidak. Artinya penyakit kolbunya mereka tetap. Penyakit nifaknya, penyakit kafirannya, penyakit kesyirikannya masih tetap saja. Bagaimana dengan madu? Bagaimana dengan nabatus sauda? Tentunya lebih layak tidak berhasil. Kalau Al-Quran saja terkadang tidak. Adalah Al-Quran itu ya bukan cuma huda tapi sifat juga. Sifat wa rahmah. Ya kan? Kalau Al-Quran saja terkadang tidak bisa, tidak berhasil gitu. Lebih layak nabatus sauda, madu dan herbal yang lainnya untuk tidak berhasil. Gitu. Karena yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah, nggak bisa dipesan. Rasulullah SAW juga nggak bisa kemudian saya pengen yang dapat hidayah ini. Pasti jangan, itu nggak bisa. Semuanya sesuai ketetapan Allah, nggak bisa. Nabi aja nggak bisa ikut campur, nggak bisa ikut ngatur. Allah yang mengatur. Nah, begitu pula dengan kesembuhan. Kalau menurut hadis Sahih Muslim, ya kalau semuanya sudah sesuai dengan prosedur gitu ya. Kalau kayak dai itu udah disampaikan, dakwah sudah secara bil hikmah, ya terus selesailah. Mau'izatu hasanah. Tapi masalah hidayah atau masalah kesembuhan binillah. Obat tepat sasaran, penyakitnya sudah kalah, tapi sembuhnya tetap binillah. Ini bantahannya orang yang mengatakan Tibbun Nabawi itu wahyu. Makanya apa lagi pertanyaan, apakah semua herbal itu wahyu? Apa Tibbun Nabawi? Tibbun Nabawi aja masih diperselisih kan? Apakah semua? Jadi kalau herbal ini, kemudian baru definisi herbal. Tadi definisi herbal. Herbal itu sebenarnya ya tanaman. Tapi belakangan ini herbal itu adalah yang jelas simplisia. Entah itu dari tanaman, dari binatang, dari fosil atau apa yang diracik digunakan menjadi obat, maka dia disebut herba. Gitu ya, herba itu secara padahal kalau tadinya dalam ilmu botani seharusnya yang namanya herbal itu dari akar sampai ujung itu namanya herbal. Satu tanaman utuh itu namanya herbal. Nah, sekarang di dalam pengobatan itu sudah dirubah. Herba itu ya simplisia kering yang disiapkan menjadi obat. Entah itu diambil dari binatang, entah itu dari fosil, entah dari mineral, itu disebut herbal. Maka obat-obatan Shinsei yang terdiri dari binatang, gitu ya, terdiri dari batu-batuan gitu,
itu pun tetap besi, tetap herbal namanya. Apakah itu semua tibu nabawi? Maka tentunya saya nggak bisa menjawab. Tentunya nggak bisa semuanya disebut tibu nabawi, ya kan? Nggak. Tibu nabawi itu nanti ada beberapa kaidah-kaidahnya, tentunya panjang ceritanya. Tapi bagaimana kita apa yang kita konsumsi untuk harian? Ya kan ma'anzalallahu da'an ila anzalu sifaan. Kalau Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Obat itu dikonsumsi kalau sakit. Kalau nggak sakit ya ngapain kita minum obat? Seorang pengobat kemudian menganjurkan minum obat itu gila. Ngapain dia nganjurin minum obat orang nggak sakit gitu kan? Yeah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, kalau obat masuk ke dalam tubuh nggak menemui penyakit, dia akan duduk di posisi penyakit. Dia akan menjadikan orang itu sakit. Apa yang kita lakukan? Pola hidup yang baik, makan yang benar gitu ya. Makan makanan yang bergizi sesuai dengan kebiasaan kita makan, tidur yang baik, itu. Jadi bukan mengkonsumsi obat dikala kita sehat. Iya kan? Karena obat itu lawannya penyakit. Ini kadang-kadang terjadi suatu kesalahan. Yeah. Kenapa Anda minum itu? Karena ini obat segala macam penyakit. Ya kamu sakit? Enggak. Ini aneh kan? Kan enggak sakit kok minum. Ya kan ini obat segala macam penyakit. Lah kamu sakit apa? Enggak sakit. Kan ribet. Ini orang paham apa enggak? Konteksnya kan likuli indawa. Ini obat segala macam penyakit. Ya berarti kan kalau Anda sakit itu minum. Lah kalau enggak? Ya enggak masuk perintah itu kan. Kenapa Anda minum ini? Ya karena ini obat segala macam penyakit. Anda sakit? Enggak. Lah enggak sakit kok minum ini? Karena minum ini obat segala macam penyakit. Kan bulat terus enggak selesai gitu Pak maksudnya. Kalau ada yang mengatakan minum obat tersebut untuk mencegah penyakit itu bagaimana? Nah, pencegahan itu bahkan Alim Ibnu Qayyim mengatakan seorang tabib yang ahli itu tidak buru-buru memberikan obat meskipun orang itu sakit gitu. Yang sakit aja nggak buru-buru dikasih obat. Kasih makanan dulu. Kalau kayak makanya tadi kan saya ya anggur ya ini kan makanan. Jangan dikasih obat dulu gitu. Ini tadi mana yang obat? Ada obat nih. Cabe. Sepakat sama makanan ya? Makanan ya? Lengkuas biasa digunakan untuk ya orang numis aja pakai lengkuas. Kencur makanan, lada makanan. Semuanya makanan. Jadi seorang pengobat yang ahli, makanya Ibnu Qayyim mencatatkan ahli. Ahli itu dia ciri-ciri dia ahli, dia tidak buru-buru memberikan. Saya sebenarnya saya bukan ahli, tetapi mencontoh apa yang diberitahukan oleh Imam Ibnul Qayyim. Kalau minimal kalau kalian hendak menuju ke ahli, minimal ya jangan buru-buru ngasih obat. Jadi ya walaupun artinya gayanya sudah gaya ahli gitu kan. Memberikan makanan itu kalau sesuai artinya kalau dilihat Ibnul Qayyim itu kalau Ibnul Qayyim hidup itu ngelihat itu yang paling tidak ya oh ya lah baik. Jadi recommended lah ya masih direkomendasikan karena seorang pengobat yang nggak ahli adalah yang buru-buru ngasih obat. Nah, makanya walaupun saya nggak mau ngikutin Ibnul Qayyim, saya mau langsung minum obat. Ya boleh, Ibnul Qayyim bukan nabi. Tapi yang jelas kalau Anda menyelisihi, Anda harus punya ilmu yang lebih kokoh kan. Dasar ilmu Anda apa gitu kan? Ibnu Qayyim kan ulama, bukan nabi. Boleh dong nggak diikuti? Ya siapa yang nyuruh wajib ngikut? Ya kan? Silakan Anda nggak ngikuti, tapi kalau Anda menyelisih paling tidak Anda harus punya dalil yang dasar yang kokoh, sekokoh beliau memiliki dasar gitu. Tapi bantah nggak boleh, ulama kok dibantah. Artinya menyelisih kan nggak apa-apa. Kadang-kadang kan kita katakan begitu juga. Ya, Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini. Kita pahamnya Ustadz ini. Kita pakai bukan tidak menggunakan itu bukan karena benci atau nggak suka karena nggak mudeng. Kadang kan begitu ya. Ada Ustadz Fulan menyampaikan kita paham, ada Alan enggak karena tabiat orang itu berbeda-beda kan kadang-kadang seperti itu. Ada yang menyampaikan dengan bercanda kita paham, ada yang serius baru paham gitu ya, macam-macam. Ini juga sama seperti itu. Jadi paling tidak ya seorang pengobat yang ahli itu usahakan ya jangan menggunakan obat terlebih dahulu. Kalau itu sudah diklaim, bahkan ada hadisnya kalau itu sebagai obat, ya kalau sakit kalau digunakannya. Kalau pencegahan, obat saja diusahakan makanan. Apalagi belum hanya pencegahan. Sakit saja, tindakan kuratif saja, itu bisa saja menggunakan makanan. Apalagi yang belum sakit, hanya sekedar pencegahan. Maka sebaiknya menggunakan makanan. Bukankah beras juga punya manfaat? Tadi saya praktekkan. Lada juga punya manfaat, kencur juga punya manfaat, lengkuas punya manfaat, madu punya manfaat, kopi punya manfaat. Beberapa macam makanan di Roja sudah kita bahas. Ibaratnya
dari sayurnya, buahnya, gitu kan, bumbu-bumbunya, gitu kan. Kita sudah pernah bahas. Artinya kalau Anda, saya tidak mewajibkan mencintai roja, tetapi paling tidak mendengarkan gitu ya. Yang manfaat gitu ya. Ambil manfaat. Oh ternyata iya. Ya, karena kadang-kadang kan, kalau saya nggak suka roja emang salah? Ya nggak salah, ya kan. Tapi dengerin juga nggak salah kan, gitu kan gitu. Mudah-mudahan begitu ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini Sensei. Ya. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Silakan. Baik. Jadi yang perlu kita ketahui bersama, terkadang ada seseorang yang, saya dulu ada guru saya itu kalau sakit itu tidak mau mengkonsumsi obat, ya kan, karena beliau termasuk jadi dalam hal sakit, dalam hal menahan sakit itu beliau lebih mengikuti madzhab Hambali. Jadi tidak buru-buru minum obat gitu. Jadi menikmati rasanya sakit, sampai-sampai kadang kalau kakinya bengkak pun, susah jalan pun, ya tetap beliau minum obat. Ya, ada kalanya orang itu seperti itu, karena kita belajar. Ya, kalau kita mau mengobati, paling tidak kita belajar. Ternyata pasien yang sakit itu beneran, gitu. Ternyata sakitnya kalau kita merasakan, ya paling tidak itu, Mas, saya pernah merasakan penderitaan Anda, enggak begitu. Maka ya, yang guru yang seperti itu selalu mengajarkan begitu. Ada lagi juga sebagian guru yang enggak, karena kita sakit ya berupaya untuk mencari obat sesegera mungkin, atau kalau bisa tidak sakit. Tapi ada juga guru saya yang kalau dia lagi melakukan penelitian terhadap penyakit apa, dia sakit, kecuali penyakit-penyakit yang ekstrim ya, HIV ya enggak. Penyakit-penyakit tertentu lah, kayak misalkan nyeri darah tinggi, kolesterol itu, asam urat, itu kan hal-hal yang kadang-kadang ada beberapa guru saya yang suka-suka kayak gitu ya, dan merasakannya. Karena terkadang kan kita tidak tahu penderitaan mana yang menyebabkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik. Kadang-kadang sakit itu lebih baik. Karena dengan sakit kita bersabar, ya kan. Dengan sakit itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nggak semuanya sakit itu jelek, ya. Nggak semuanya sehat itu jelek, ya. Apa yang diberikan oleh Allah itu yang paling penting itu gitu. Sakit ya ridho dan bersyukur, sehat juga apalagi gitu ya. Yang jelas tentunya hal yang seperti ini sesuai dengan kedudukan kita. Kalau kita lagi diberikan sakit, ya itulah memang kehendak Allah seperti itu. Tentunya ketika kita minta kesembuhan sah, ya baik kita minta kesembuhan, tapi bukan permintaan yang sifatnya mengatur atau mengharuskan. Apalagi seorang pengobat yang kemudian memastikan perjanjian di atas materi, gitu ya. Kanker Anda sembuh dalam jangka waktu yang nggak susah juga, bisa begitu, ya nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa dihitung matematis. Kami ya artinya tidak bisa dikatakan tibu nabawi pasti sembuh, nggak bisa. Sebagaimana yang setiap orang yang dibacakan Al-Quran pasti dapat hidayah. Demikian kata Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah pun nggak seperti itu, nggak selamanya seperti itu. Dan kita pun ya asiknya di situ, seninya di situ. Ya kita lihatlah, nggak semuanya orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, dapat hidayah. Nyatanya Umar bin Khattab nggak pernah baca ihdinas siratal mustaqim dapat hidayah, ya kan? Ya didoakan oleh Nabi, ya oke. Cuman Umar bin Khattab kan juga artinya boleh jadi orang yang ngebaca Al-Fatihah dapat hidayah. Boleh jadi orang yang tidak berobat, ya belum sampai berobat, kemudian Allah takdirkan sembuh. Seperti yang pernah saya ceritakan tentang kisahnya Syekh Syafrun Borokfuri yang menceritakan tentang Laila. Bahkan semua tabib dokter sudah angkat tangan. Bahkan kemudian puasa Daud, minum air Zam-Zam, ya, sembuh. Bismillah. Artinya ketika Allah sudah menakdirkan sembuh di tempat mana gitu ya, ya Allah akan giring ke tempat itu sah-sah saja urusan Allah. Ada kalanya orang ditakdirkan mati dengan penyakit, ada kalanya orang yang sakit nggak mati-mati,
yang nggak sakit malah mati. Makanya kadang-kadang ya aneh, masih kecil pada mati, ya biasa sajalah hal seperti itu. Kita sikapi biasa saja, karena yang namanya iman itu khairihi wa syarihi, ya kan? Yang baik ya kita imani, takdir yang buruk juga ya kita imani. Jangan sampai kemudian yang buruk itu bukan dari Allah, ya kan? Wah, ini keburukan seperti ini bukan dari Allah, berarti kan seakan-akan Allah nggak punya kekuasaan, setan terus yang menang, ya. Jangan sampai kita merasa serba harus tuntas. Nggak ada pengobat, nggak boleh saya akan obati sampai ke akar-akarnya sampai tuntas. Ya nggak bisa begitu. Kan Allah yang tuntas atau tuntas itu. Kita kan tugasnya cuma memberikan obat sesuai dengan keilmuan. Tuntas nggak tuntas sampai ke akarnya. Kadang-kadang orang kita ini kadang-kadang begitu. Ya, kami akan memberikan hidayah kepada orang agar orang semua dapat hidayah semuanya. Ya nggak bisa begitu, itu urusan Allah. Iya kan? Bahkan sampai ke arah apapun itu nggak bisa. Kaya apapun orang, saya akan bikin kesejahteraan sampai semuanya sejahtera. Ya nggak bisa, takdir Allah sudah ada, harus ada yang miskin, ada yang kaya. Ya ada yang jahat, ada yang baik. Agar tidak ada perampokan di dunia ini, ya nggak bisa. Agar tidak ada pencurian, ya nggak bisa. Emang udah begitu jalan cerita. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang baik, ada yang jahat. Yang penting posisi kita gitu ya. Posisi kita yang baik, kemudian selalu berprasangka baik kepada Allah. Apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajiblah kita bersyukur akan hal itu, kedekatan kita kepada Allah. Kalau pada jangan sampai kita berpikiran apakah saya ini dosanya banyak sehingga saya sakit. Ingatlah, kita bersujud kepada Allah itu saja sudah karunia yang sangat luar biasa. Nggak usah kita mikir apakah sholat saya hari ini diterima apa tidak. Tapi kita sujud di saat orang-orang pada bermaksiat, itu sudah rahmat yang luar biasa. Bisa sujud itu rahmat yang luar biasa di saat orang lain bermaksiat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.